Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam berkat Tuhan. Dan saya berdoa setiap Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan selalu ada dalam lindungan Tuhan yang luar biasa. Selamat datang kembali dalam Go Sharing Live hari ini. Sebuah konten sharing tentang pengalaman bersama dengan Tuhan yang tayang setiap hari Rabu jam 10 pagi di channel YouTube Go Bogor Online Service. Saya hari ini rindu untuk sharing tentang apa yang saya dapatkan dan pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Judul sharing saya hari ini adalah Melangkah Pasti di tahun 2021. Kita tahu di tahun 2020 ada begitu banyak tantangan yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya dan kita mau di tahun 2021 ini kita melangkah dengan pasti, tentunya ketika kita senantiasa ada di dalam kasih Tuhan. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar sharing saya hari ini adalah dari Efesus pasal yang ketiga ayat 16-20. Saya sedikit cerita, surat Efesus ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus sebagai luapan pernyataan yang melimpah dari kehidupan doa Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Ketika ada dalam situasi yang sulit, ketika dia ada dalam satu pergumulan bersama dengan Tuhan, Paulus mengungkapkan isi hatinya lewat surat Efesus ini. Dan ayat ini sangat memberkati saya dan menjadi pegangan saya untuk melangkah pasti di tahun 2021. Kita mau baca sama-sama terlebih dahulu. Ayatnya Efesus pasal yang ketiga, saya akan bacakan dari ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Lalu nanti saya akan sharingkan tentang poin-poin yang saya dapatkan dan saya rindu bagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 14 berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, Yesus Kristus sendiri menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, ayat yang terakhir, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya renungkan dan saya dapatkan dari ayat-ayat firman ini untuk kita bisa melangkah pasti di tahun 2021. Yang pertama ada di ayat 16 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya Ia, Yesus Kristus sendiri, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Poin yang pertama adalah berakar dan berdasar di dalam kasih. Untuk kita melangkah di tahun 2021 ini, kasih harus menjadi pondasi yang kokoh untuk kita melangkah di tahun 2021. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang kita alami di tahun 2021, kasih kita tidak boleh luntur, bahkan harus terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Jalani hari-hari kita dengan selalu berdasar kepada kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama. Yang kedua, yang saya ingin bagikan adalah dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19a. Firman Tuhan berkata bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.
dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Yang kedua yang saya dapatkan untuk kita melangkah pasti dengan Tuhan di tahun 2021 ini adalah senantiasa berjalan dalam kasih karunia Tuhan yang melampaui segala pengetahuan. Mari kita minta untuk Tuhan terus pimpin kita setiap hari. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari minta kasih karunia Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita. Karena kita percaya hanya dengan kasih karunia Tuhan, kita boleh melewati setiap tantangan demi tantangan. Di dalam kasih karunia, saya percaya kita dikuatkan. Di dalam kasih karunia, saya percaya Tuhan memberikan pengharapan-pengharapan dan janjinya dalam setiap kehidupan kita. Jangan lupakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin nanti di tahun 2021, kita mengalami masalah atau kita mungkin bisa jatuh di dalam dosa. Ingat kembali bahwa kasih karunia Tuhan itu yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita, melangkah di dalam kasih karunia Tuhan. Ada satu pujian yang memberkati saya juga saat saya merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini adalah, bila engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan, saya percaya setiap kita akan ada di dalam berkat dan selalu ada di dalam janji Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang saya ingin bagikan bagi setiap kita untuk melangkah pasti di tahun 2021 ini adalah dari ayat 19b sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang terakhir ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang ketiga, untuk kita melangkah pasti di tahun 2021 ini adalah mari kita mau dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah untuk menerima janji Tuhan yang jauh melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tahun 2020 mungkin tahun yang sangat sulit dan membuat kita menjadi takut untuk bermimpi, kita takut untuk berdoa kepada Tuhan. Saya mau katakan bahwa jangan takut bermimpi, jangan takut berdoa untuk hal-hal besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa saat kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, maka Dia yang akan memampukan kita untuk mendapatkan janjinya, untuk mendapatkan sesuatu yang kita doakan dan kita harapkan bersama-sama dengan Tuhan. Melangkah pasti di tahun 2021 dengan tidak takut bermimpi, dengan tidak takut berdoa kepada Tuhan. Kita percaya di 2021 ini Tuhan juga akan memimpin kita dan memberikan karyanya yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasih Tuhan dan mengingatkan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pengingat bagi setiap kita untuk melangkah pasti di tahun 2021. Saya berdoa biar firman ini boleh menguatkan, boleh meneguhkan, boleh memberikan penghiburan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share tayangan ini. Dan sampai bertemu kembali dalam Go Sharing Live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.